معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan, wa nashhadu an la ilaha
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحجة البالغة وحسن البيان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قائد القدر المحجلين إلى الامتنان والآخذ بعجز الناس وهم يتهافتون في النيران. وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي العرفان. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Mukminin rahimahumullah. Terlebih dahulu kami mengajak khususnya kepada diri kami sendiri, pribadi yang masih membutuhkan banyak bimbingan, dan umumnya kepada seluruh jamaah salat Jumat. Kesempatan siang hari ini mari kita bertekad untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtithali awamilillah, setunggal dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, wajibina binawahi, nomor kali menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, menyebarkan berita bohong, berita hoax itu merupakan sesuatu yang dipandang sangat buruk di dalam Islam. Di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi berita hoax yang diviralkan, yang menjadi korban, yang menjadi pihak yang dirugikan, bukan nanggung-nanggung, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan garwonya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, termasuk sahabatnya Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang dirugikan, orang-orang nomor satunya. Peristiwa itu oleh para ahli tarikh ma'asyiral muslimin disebut sebagai peristiwa hadithul ifki, peristiwa bohong. Peristiwa itu terjadi di bulan Sya'ban setelah perang dengan Bani Mustalik. Hadirin, kisahnya bermula ketika Nabi dan rombongannya pulang menuju ke kota Madinah. Di dalam rombongan itu ikut serta istri Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu rombongan besar, maka dibagi menjadi ke dalam beberapa kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kelompok rombongan yang di dalamnya terdapat Sayyidah Aisyah, karena sudah dekat dengan Madinah, maka meskipun sudah masuk malam hari tetap melanjutkan perjalanan atas izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suatu saat rombongan ini berhenti sejenak malam hari, dan pada saat rombongan ini berhenti, Sayyidah Aisyah turun dari untanya. Jadi Sayyidah Aisyah ini naik unta yang di atas unta itu ada tempat duduk yang tertutup, semacam gubuk kecil. Kalau kiai-kiai dulu nyebutnya sekeduk. Rombongan berhenti, Sayyidah Aisyah turun mencari gelangnya yang tadi sempat terjatuh. Diurut sama Sayyidah Aisyah dicari. Setelah Sayyidah Aisyah menemukan gelangnya dan hendak kembali ke tempat rombongannya, ternyata rombongan Sayyidah Aisyah sudah tidak ada, sudah berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Para sahabat yang ada di rombongan itu mengira Sayyidah Aisyah sudah naik, sudah masuk ke dalam sekedupnya, karena tidak kelihatan, tertutup, sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Lalu Sayyidah Aisyah menunggu
Di tempat itu barangkali kelompok rombongan yang tadi kembali untuk mencari Sayyidah Aisyah. Ditunggu karena sudah malam dan kecapean, akhirnya Sayyidah Aisyah tertidur. Kemudian masyarakat muslimin, datanglah sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini memang bertugas untuk sapu ranjau, jadi posisinya di belakang. Sapu ranjau ngecek barangkali ada barang yang tertinggal, ada barang yang terjatuh atau dan sejenisnya. Jadi tugasnya memang Sofwan ini untuk sapu ranjau. Dan ternyata sahabat Sofwan bin Mu'attal ini mendapati Sayyidah Aisyah sendirian. Sayyidah Aisyah tertinggal dari rombongan. Kemudian oleh sahabat Sofwan bin Mu'attal, Sayyidah Aisyah dibangunkan, lalu dipersilahkan untuk naik ke untanya Sofwan bin Mu'attal. Sedangkan Sofwan bin Mu'attal tidak ikut naik. Sofwan tetap dibawa menuntun untanya. Dan sebagai wujud dari adab Sofwan bin Mu'attal kepada dahulunya Kanjeng Nabi, sepanjang perjalanan tidak keluar sekata-kata pun dari mulut Sofwan bin Mu'attal. Sesampainya di Madinah, Sayyidah Aisyah jatuh sakit cukup lama, wakilah sampai 1 bulan. Selama Sayyidah Aisyah sakit itulah Abdullah bin Ubay bin Salul yang terkenal sebagai munafik di zamannya Nabi. Munafik yang berdasarkan nas, bukan hanya sekedar tuduhan, tapi memang dinas sebagai munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyebarkan berita bohong, berita bahwa Sayyidah Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Kabar palsu itu pun dengan cepat menjadi viral, menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Tetapi karena Sayyidah Aisyah tidak pernah keluar rumah selama sebulan karena sakit, beliau pun tidak tahu kabar apa. Kemudian saat beliau sudah pulih, beliau coba keluar rumah jalan-jalan, beliau mendengar kabar itu. Sayyidah Aisyah kaget dan langsung jatuh sakit lagi. Kata Sayyidah Aisyah, pantesan sikap Kanjeng Nabi kepada saya kok akhir-akhir ini agak berbeda. Biasanya hangat, sekarang kok hangatnya kurang. Paling-paling Kanjeng Nabi hanya tanya kabarnya bagaimana, hanya seperti itu. Mungkin karena Kanjeng Nabi juga terpukul dan bimbang dengan kebenaran kabar yang beredar itu. Akhirnya Sayyidah Aisyah mohon izin kepada Nabi untuk pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Di rumah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah menangis semalaman sampai tidak bisa tidur. Hingga kemudian keesokan harinya Kanjeng Nabi berkunjung mengunjungi Sayyidah Aisyah ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi berkata kepada Aisyah, kata Nabi, jika kamu tidak bersalah, maka Allah pasti akan membebaskanmu. Namun jika kamu bersalah, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah, karena Allah pasti menerima taubat seorang hamba. Kemudian di hadapan keluarganya, Sayyidah Aisyah dengan cerdas dan berani membela diri. Kata beliau, kalau saya mengatakan tuduhan itu tidak benar, pasti orang-orang tetap tidak percaya. Model manusia seperti itu. Tapi kalau saya mengakui perbuatan itu, Allah sendiri tahu perbuatan itu tidak benar. Sudahlah, pokoknya saya berpegang teguh pada dawuhnya Nabi Yakub yang diabadikan di dalam Al-Quran, fasobrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Pokoknya sabar, nanti pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar, masyaallah muslimin, tidak lama setelah itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pembelaan bagi Sayyidah Aisyah. Dalam surah An-Nur ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Al-ayat. Berdasarkan wahyu Allah ini, cerita yang beredar tersebut dinas sebagai bil ifki, dinas sebagai cerita bohong oleh ayat yang diturunkan oleh Allah ini.
Maka dengan turunnya ayat ini berarti Sayyidah Aisyah bersih dari tuduhan yang tidak benar itu. Bahwa tanggung-tanggung yang menjadi pengacaranya Sayyidah Aisyah, menjadi pengacara yang membela Sayyidah Aisyah, itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat Al-Quran. Hadirin, ada yang unik dalam ayat tersebut. Kalau menurut kacamata biasa, peristiwa semacam ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak enak. Tetapi menurut Allah, elek-elek peristiwa yang digariskan oleh Allah pasti tetap ada kebaikan di dalamnya. Maka di dalam ayat itu Allah dawuh, la tahsabuhu syarrul lakum. Jangan dikira itu jelek atau enggak. Bal huwa khairul lakum. Ada kebaikan. Jadi kehendak Allah itu unik. Di balik peristiwa yang buruk ternyata menyimpan kebaikan yang bisa kita ambil. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salah satu yang punya andil menyebarkan berita hoax perselingkuhannya Sayyidah Aisyah itu adalah sahabat yang bernama Mistah. Padahal Mistah ini adalah sepupunya Abu Bakar. Jadi paman misalnya Sayyidah Aisyah ini. Ibunya Mistah adalah bibitnya Abu Bakar dari jalur ibu. Itu satu. Catatan yang kedua, Mistah ini adalah orang miskin dan yang menanggung biaya hidupnya Mistah itu adalah Sayyidina Abu Bakar, ayahnya Sayyidah Aisyah. Sejak di Mekah yang menanggung biaya hidupnya Abu Bakar sampai hijrah ke Madinah pun yang menanggung biaya hidupnya Mistah adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi justru Mistah ikut-ikutan menyebarkan berita bohong tentang Sayyidah Aisyah, putrinya Abu Bakar. Setelah peristiwa tersebut clear dengan turunnya wahyu dari Allah, Mistah dijauhi dan dikucilkan oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar pun sempat sesumbar tidak akan menanggung biaya hidupnya Mistah lagi. Tetapi sesumbar itu dibatalkan oleh Sayyidina Abu Bakar karena turun ayat wala ya'talukum fadlu minkum wasa'ah ayyukum lil qurba wal masakin wal bajina fi sabilillah. Wala ya'tal uang sing jangan wala ya'tal fadli orang yang diberi keluasan miskin. Kelebihan miskin itu walaupun jangan mengembargo, jangan menyetop bantuan kepada kerabat, kepada orang miskin dan seterusnya yang membutuhkan. Maka berdasarkan perintah ayat tersebut, Abu Bakar pun tetap menanggung kebutuhan hidup Mistah. Hadirin dari peristiwa ini, satu saja. Mari kula panjenengan belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Secara fikih, Abu Bakar tidak punya kewajiban menanggung kebutuhan Mistah. Mistah itu statusnya hanya sepupu, bukan nasab ke atas, bukan nasab ke bawah. Kemudian Mistah itu laki-laki yang sehat dan normal, sehingga lebih berkewajiban menanggung kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi karena saking lomannya Abu Bakar dan saking tingginya kasih sayang Abu Bakar menanggung kebutuhan hidup Mistah karena masih kerabat. Maka kapanpun Abu Bakar menghentikan donasinya kepada Mistah secara fikih sangat sah. Ketika Mistah ikut-ikutan menyebarkan berita bohong tentang putri Abu Bakar, maka sebagai seorang ayah sangat manusiawi jika Abu Bakar punya rencana, punya rentet untuk menyetop bantuannya yang selama ini diberikan kepada Mistah. Tapi begitu ada ayat Al-Quran turun, Abu Bakar lebih mendahulukan anjuran ayat Al-Quran dan membuang jauh-jauh kepentingan emosional. Selama ia mampu, ia akan tetap menanggung kebutuhan hidup Mistah dan tidak akan berhenti hanya karena emosi sesaat. Disinilah masyaallah muslimin kita bisa melihat bahwa keimanan Abu Bakar itu sudah berada pada level bintang 5. Bahkan ketika minta komentar dibunuh oleh Kanjeng Nabi, pendapatnya tentang ayat yang melarang untuk menghentikan donasinya itu, ayat walayat dan seterusnya itu,
Apa komentar Abu Bakar? Apakah Abu Bakar kecewa? Bosan. Kata Abu Bakar, bal uhibbu dzalika ya Rasulullah. Justru saya sangat suka, sangat senang dengan perintah itu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pelajaran dari sikap Abu Bakar ini adalah kekecewaan jangan sampai menghalangi kulolan panjenengan untuk berbuat baik. Abu Bakar mungkin kecewa dengan Mistah, tapi itu tidak menghalangi Abu Bakar untuk tetap menyantuni Mistah. Karena sejatinya urusan Abu Bakar ketika menyantuni Mistah itu adalah urusan dengan Allah, bukan urusan dengan Mistah. Kalau panjenengan juga begitu. Mungkin kita pernah kecewa dengan seseorang, kecewa dengan pengurus ini, pengurus itu, kecewa dengan juragan, kecewa dengan anak buah manusia, atau mungkin kita kecewa dengan anak, atau mungkin naudzubillah kecewa dengan orang tua, monggo. Tapi jangan sampai kekecewaan membuat kulolan panjenengan berhenti melakukan kebaikan, karena ketika kita melakukan kebaikan sejatinya hakikatnya urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawli yaqul wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fi al-Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr wa taqabbal minni wa minkum innahu